Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa di bulan Ramadan itu di mana peristiwa-peristiwa ini merubah sejarah. Karena memang bulan Ramadan sendiri adalah sayyid daripada syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Tidak memperpanjang waktu, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, pertama diangkatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya bahwa Isa ibnu Maryam itu diangkat ketika bulan Ramadan. Kemudian juga yang kedua, nuzulul wahyi, turunnya wahyu, dan juga Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tepat di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu turun dengan 3 marhalah. Marhalah yang pertama turun secara keseluruhan 30 juz dari Lauhil Mahfud ke langit pertama, Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Uzza, dan ini yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya turunnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza. Baitul Uzza itu di langit pertama. Baru kemudian dari Baitul Uzza kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Jadi marhalah Al-Quran itu pertama tentu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam, kemudian diletakkan di Lauhil Mahfud. Kemudian dari Lauhil Mahfud diturunkan ke Baitul Uzza, dan dari Baitul Uzza baru kemudian turun ke bumi. Bedanya adalah kalau dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza itu memang 30 juz langsung. Tetapi turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak 30 juz, tetapi diangsur. Ayat turun, 1 ayat turun gitu ya, sampai 23 tahun baru rampung 30 juz. Kenapa demikian? Karena disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian, dan untuk membedakan kitab-kitab langit sebelumnya. Kalau kitab-kitab langit sebelumnya seperti Taurat, Zabur dan Injil itu kan secara langsung diberikan kepada nabinya, dan sudah ada kitabnya, sudah ada catatannya gitu ya. Tapi kepada Nabi SAW tidak. Jadi kalau ada peristiwa turun 1 ayat, ada peristiwa turun 1 ayat ya. Lah ayat yang pertama kali turun adalah surah Iqra, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah ketika Nabi SAW i'tikaf di Gua Hira. Disitulah ayat pertama kali turun adalah suratul Alaq 1 sampai 5. Kejadiannya di bulan Ramadan. Kapan? Di usia Nabi SAW ketika itu menginjak 40 tahun. Ini peristiwa kedua. Peristiwa ketiga adalah kematian pamannya Nabi SAW, Abi Thalib. Abi Thalib, ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal saat bulan Ramadan setelah Amul Hazni, setelah pengepungan orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim. Selama 3 tahun kan terjadi pengepungan tuh, diboikot Bani Hashim itu. Lah ketika itu Abi Thalib yang menjamin Rasul, makanya seluruh kabilah Bani Hashim melindungi Nabi, yang mukminnya atau yang kafirnya. Karena kan sifatnya di zaman itu kan kabili, membela kabilah bukan membela agama gitu ya. Lah setelah 3 tahun pengepungan itu terjadi Amul Hazni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun ini tepat di bulan Ramadan 2 manusia yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Pertama Abu Thalib, yang kedua Khadijah. Ya. Khadijah juga meninggal di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan
bahwa Abu Talib tidak meninggal di bulan Ramadan, tapi sebelumnya. Cuman sakitnya itu terjadi di bulan Ramadan, tapi meninggalnya bukan di bulan Ramadan. Tapi Khadijah bintu Khuwailid itu memang terjadi di bulan Ramadan meninggalnya. Kemudian juga di antara kejadian-kejadian ini sebelum hijrah. Kejadian-kejadian ini sebelum hijrah. Adapun setelah hijrah, di antaranya kejadian yang pertama adalah ma'ruf, perang yang sangat besar yang menentukan kemenangan Islam yang disebut dengan perang Badar. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, maksudnya di Badar dan Fathu Mekah, dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Baik perang Badar ataupun Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga meninggalnya Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Meninggalnya Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, pun terjadi di bulan Ramadan. Karena memang meninggalnya di perang Badar, Abu Jahal ini. Kemudian tahun kedua Hijriah, di antara yang terjadi bulan Ramadan adalah meninggalnya putri Nabi SAW, Ruqayyah. Ruqayyah meninggal di tahun kedua setelah terjadi perang Badar. Jadi pulangnya Rasul dari perang Badar, Ruqayyah meninggal. Dan Ruqayyah adalah istri Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga pada bulan yang sama, pada tahun yang sama, pada bulan yang sama juga, di sini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da audatihi sallallahu alaihi wasallam min Badrin mubasyarah, kanat sariyatu qatli Asma binti Marwan allati kanat mimman yu'dhin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Terbunuhnya Sariyah. Ya, Sariyah itu berhasil membunuh musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka menyakiti Rasul, namanya Asma bintu Marwan, seorang wanita yang suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dibunuh oleh Sariyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga terjadi bulan Ramadan. Kemudian tahun ketiga Hijriah, Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Hasan. Jadi lahirnya Hasan ibn Ali itu terjadi di bulan Ramadan juga. Kemudian juga menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Huzaimah. Rasul menikah dengan Zainab bintu Huzaimah di tahun ketiga di bulan Ramadan, juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian tahun kelima Hijriah terjadi fitnah besar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dituduh berzinah dengan Safwan ibn Mu'attil. Kemudian turun ayat tentang berlepas dirinya Aisyah dari perbuatan zina yang dituduhkan orang-orang munafik. Lah turunnya ayat tentang bara'ah, bahwa Aisyah tidak melakukan zina dengan Safwan ibn Mu'attil, itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sariyah Zaid ibn Harithah ke Bani Fazarah, sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Ibnu Hisham. Kemudian Nabi SAW mengutus juga Sariyah Ghalib ibn Abdillah. Ini juga di antaranya Sariyah itu maksudnya pasukan yang tidak dipimpin Nabi SAW. Ini dua Sariyah ini terjadi juga di bulan Ramadan pada tahun ke-6. Kemudian tahun ke-8 dari hijrah, di sini terjadi Fathu Mekah, dan itu pun terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengutus Khalid ibn Walid setelah Fathu Mekah untuk menghancurkan berhala Uzza. Itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Khalid ibn Walid ketika disuruh oleh Nabi SAW menghancurkan berhala, namanya berhala Uzza, itu terjadi di bulan Ramadan juga. Kemudian kembalinya Nabi SAW dari perang Tabuk, dan itu tahun ke-9 Hijriah.
Ya, artinya kemenangan Nabi SAW di perang Tabuk itu juga setelah pulang tepat di bulan Ramadan. Dan begitu seterusnya. Ini diantara peristiwa-peristiwa besar, termasuk pensyariatan adzan. Itu juga di bulan Ramadan. Kemudian pembebasan Andalus itu juga terjadi di bulan Ramadan, termasuk juga pendirian Al-Azhar Mesir. Ya, ma'ruf ya, kuliah sana di Al-Azhar Kairo, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian peperangan Hittin, kemudian pembebasan negeri Antakya, dan begitu seterusnya. Itu terjadi di bulan Ramadan. Ini dari sisi sejarahnya. Baik, saya kira tidak perlu diperpanjang sisi sejarah. Kita masuk pada pembahasan kita tentang menyongsong bulan Ramadan. Qatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang masyhur sekali. Kalau kita datang di bulan Ramadan mesti ayat ini dibaca. Saya kira antum hafal. Kalau antum tak hafal berarti tidak pernah menemui bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat kalimat wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Panggilan wahai orang-orang yang beriman, ini bukan panggilan biasa, tapi ini panggilan kejutan. Karena biasanya setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, boleh jadi Allah hendak memerintahkan sebuah perkara besar atau hendak melarang sebuah larangan besar. Dan inilah yang membedakan panggilan Mekah dengan panggilan Madinah. Kalau Nabi berdakwah di Mekah itu panggilannya ya ayyuhan nas. Di Quran kita sering mendapati ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, kan itu. Banyak di Quran itu kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalimat wahai manusia dalam Al-Qur'an biasanya panggilan ini digunakan di Mekah. Periode Makkiyah namanya. Kenapa? Karena di Mekah itu umumnya tidak menjelaskan tentang hukum-hukum ibadah, menjelaskan tentang hukum-hukum tauhid. Makanya panggilannya umum, manusia, masuk mukmin, masuk kafir di situ. Tetapi panggilan orang-orang yang berimannya khusus. Namanya aman, orang yang beriman. Berarti orang kafir enggak masuk di situ. Makanya panggilan orang-orang yang beriman ini biasanya kalau tidak larangan perintah, dan biasanya umumnya perintah tentang ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat, salat ibadah. Kan itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Apabila dikumandangkan hari Jumat, salat juga kan, hukum-hukum kan ibadah. Termasuk di sini juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini ada perintah puasa. Berarti panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu umumnya biasanya perintah soal ibadah, gitu ya. Atau hendak melarang sebuah dosa yang tidak boleh dilanggar oleh kaum muslimin. Di sini Allah mengatakan kalimat kutiba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan umpamanya dengan kalimat wajib, wajaba? Kenapa mesti kutiba? Atau kenapa tidak wujiba, diwajibkan? Sama-sama artinya, wujiba juga diartikan, kutiba juga diartikan diwajibkan. Jadi sama-sama secara arti sama. Ulama tafsir mengatakan bahasa kutiba kenapa digunakan untuk puasa dan tidak digunakan kepada syariat solat umpamanya kan. Kalau solat kan menggunakan wajib gitu ya. Tidak kalimat kutiba. Karena biasanya ibadah yang dimulai dengan kalimat kutiba itu berat dilakukan. Seperti contohnya kutiba alikumul qital. Diwajibkan kepada kalian perang. Perang itu berat, ya kan? Tidak semua orang bisa perang kan? Kalau tidak berani nggak bisa dia. Kalau orang pengecut itu berani di awal, dengar bom sudah takut pengen balik dia. Karena perlu keberanian. Lah puasa juga sama. Puasa itu ibadah yang berat. Karena perlu kesabaran masalahnya. Kalau sholat itu 5 menit rampung selesai. Tergantung ayat yang antum baca kan. Makin cepat atau makin pendek ayatnya makin cepat sholatnya kan.
Antum baca 3 kul sebentar aja tuh. Dibandingkan dengan lam yakunil gitu ya. Itu yang An-Naba itu agak lama tuh. Apalagi Al-Baqarah ya. Salat itu bisa disetting. Waktunya itu bisa disetting. Antum bisa dilamakan, bisa dicepatkan. Tapi puasa tidak bisa antum setting. Puasa itu sudah ada waktunya, ya terbit, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tidak bisa antum setting jam itu. Saya percepatlah jamnya gitu ya, biar cepat jam 6 gitu kan, atau dilobetkan atau dicepatkan jam, nggak bisa ya, karena sudah ditentukan waktunya. Dan itu berat puasa itu, karena banyak hal-hal yang harus dijauhi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, meninggalkan syahwat, macam-macam ya kan. Makanya bahasa Quran menggunakan kalimat kutiba, menunjukkan beratnya ibadah puasa. Kemudian Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya bahwa puasa itu bukan ibadah kepada umat Islam saja. Sebelum umat Islam sudah diwajibkan puasa. Bahkan rukun Islam itu diwajibkan kepada umat sebelum Islam. Sudah ada rukun Islam itu kepada sebelum Islam, baik syahadatnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua ada di umat-umat sebelum Islam. Termasuk juga puasa. Cuman kan ada perbedaan tentu dari segi cara ya. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwa perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Artinya kan mereka puasa, kita juga puasa, cuman bedanya dimakan sahur gitu saja. Kita ada makan sahur, mereka tak ada makan sahur. Makanya nanti saya akan jelaskan tentang fadilah sahur itu yang luar biasa. Kenapa umat Islam itu sampai disyariatkan sahur? Salah satunya untuk menyelisihi orang-orang ahli kitab. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan kalimat takwa. Allah tidak mengatakan kenapa kalian puasa supaya kalian lapar, tidak. Supaya kalian haus, tidak juga. Supaya kalian merasakan orang-orang susah itu tidak makan, tidak minum, tidak juga. Tapi Allah akhiri dengan kalimat takwa. Supaya kalian takwa. Takwa itu di mana? Takwa itu di hati. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kemudian wa yushiru ila sadri. Dia mengisyaratkan ke jantungnya. Disinilah takwa. Berarti dari sini bahwa puasa itu bukan hanya sekedar mempuasakan badan, tapi ada yang lebih daripada itu, puasa hati. Ya, karena kalimatnya takwa di sini, dan takwa itu di hati. Berarti puasa itu ada dua macam. Ada puasa hati, ada puasa badan. Dan puasa hati itu jauh lebih mulia dibandingkan puasa badan. Puasa hati itu jauh lebih mulia dibandingkan puasa badan, karena yang menentukan pahala dan tidaknya puasa badan itu adalah puasa hati. Makanya orang yang sedang berpuasa, kata Rasul, kemudian ada orang yang mengajak bertengkar, apa kata Rasul? Tinggalkan, katakan kepada dia, ini mru'un shaim, maaf saya puasa, ya kan? Supaya menjaga hatinya di sini, jangan dilayan gitu ya. Tapi titik sampai di sini, jangan dikasih koma. Nanti habis buka, jangan. Itu masalah itu ya. Di sini ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan, kenapa puasa itu membuahkan takwa? Ini penting kita bahas ya. Ya, kenapa puasa itu bisa membuahkan takwa itu? Kenapa? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Puasa itu adalah menghindarkan seseorang dari berbagai macam syahwat. Jadi orang yang berpuasa itu kan tidak makan. Kita tahu bahwa syahwat itu yang menguasai manusia, pertama urusan makan minum. Urusan makan minum. Kemudian tidur. Kemudian mukhalatatun nas. Ngobrol dengan orang gitu ya, berkawan dengan orang, ya. Kemudian syahwat. Syahwat kemaluan. Ini syahwat, ya. Lah orang yang berpuasa itu jiwanya menguasai syahwat. Orang yang berpuasa itu jiwanya yang menguasai syahwat. Karena orang yang tidak berpuasa justru syahwatnya yang menguasai jiwa. Saya ulangi ya. Orang yang puasa hakikatnya puasa itulah
yang menguasai syahwatnya. Jiwa dia itu menguasai syahwatnya. Karena orang yang berpuasa kan tidak makan, tidak minum. Berusaha dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makanya jiwanya menguasai syahwat. Tapi orang yang tidak puasa itu syahwat yang menguasai dia. Makanya maunya itu makan, minum. Kalau tidak puasa itu ya jalan sana sini gitu ya, tidur. Itu orang nggak puasa tuh. Tapi orang puasa tidak. Lah karena orang yang berpuasa itu jiwanya yang menguasai syahwat itulah. Makanya kemudian lahirlah kalimat takwa. Karena begini ikhwan, coba perhatikan orang yang berpuasa. Syahwat yang pertama dia bisa tinggalkan, makan, minum. Tidak mungkin orang yang berpuasa itu makan, minum. Kalau orang berpuasa makan, minum, nggak puasa lah kan itu ya. Ini yang kedua. Yang kedua, tidur. Orang yang lapar itu biasanya susah tidur. Orang yang lapar itu pasti susah tidur. Makanya banyak orang yang beralasan, kenapa dia harus makan malam itu supaya bisa tidur. Duh, badan saya gemuk ini, kenapa? Nggak bisa saya kalau nggak makan malam tuh, nggak bisa tidur. Kan ada istilah seperti itu ya. Artinya orang lapar itu pasti susah tidur. Cuman aneh kalau kalau orang puasa kok tidur terus, ini aneh ya. Biasanya kan orang lapar itu kan susah tidur gitu ya. Tapi ada orang yang lapar kok tidur terus gitu. Ya tak tahu saya, nggak paham ya kan. Nah, kemudian juga mukhalathatun nas, bergaul dengan manusia. Orang puasa kan malas bergaul manusia, apalagi siang-siang diajak main. Ayo kita keluar panas-panas gitu kan, nggak akan mau. Orang yang berpuasa itu cari yang teduh biasanya. Apalagi pas terik matahari ya, lain kalau pas teduh kayak gini. Tapi kalau pas panas-panas terik matahari, nggak ada orang yang mau keluar jalan-jalan tuh, kecuali kalau udah sore-sore ngabuburit tuh kan, lain cerita kan. Tapi kalau siang-siang mana mau? Artinya orang yang berpuasa itu sedikit jalan-jalan dia dengan kawan-kawannya itu. Termasuk juga orang yang berpuasa, syahwat seksnya juga menurun, sehingga betul-betul hawa nafsunya itu dikuasai. Karena begini ikhwan, musuh manusia itu di bulan Ramadan itu semua bisa dikalahkan di bulan Ramadan itu. Pertama musuh manusia apa? Syahwat. Yang kedua syubhat. Ya. Dari mana timbulnya syahwat? Dari hawa nafsu. Dari mana timbulnya syubhat? Dari setan. Dua-duanya bisa dikalahkan di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Kalau dengan hawa nafsu jelas tadi dengan cara puasa kan. Puasa kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Karena orang yang berpuasa itu jiwanya mengalahkan nafsunya. Karena dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks dan begitu seterusnya. Ya. Adapun syaitan di bulan Ramadan diikat. Nabi SAW yang mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan kata Rasul, maka dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, diikat pula setan. Jadi geraknya setan itu sudah tidak leluasa di bulan Ramadan. Ditambah-tambah malamnya kita tarawih. Dan salat tarawih itu dibacakan Quran di situ. Waktunya kita harusnya tidur, tahu-tahu sholat. Mau tidak mau kita sholat, ya kan? Dan di situ setelah tarawih kita juga tadarus kadang-kadang. Dan salah satu fungsi Al-Quran itu apa? Bisa mengusir setan. Makanya Rasul mengatakan siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya bisa menghindarkan setan kan? Lari setan dari rumah kita. Jadi kalau seandainya siang dengan puasa kita bisa mengalahkan syahwat, kalau di malam hari dengan qiyamul lail dan qiraatul Quran kita bisa mengalahkan syaitan. Makanya musuh di bulan Ramadan itu dua-duanya bisa dikalahkan. Disitulah kenapa puasa itu melahirkan takwa. Ditambah-tambah kita tahu bahwa puasa itu terkandung 3 kesabaran. Puasa itu terkandung 3 kesabaran. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Tiga-tiganya ada di puasa. Ya. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Ya harus sabar puasa. Allah yang perintahkan puasa, ya sabarlah mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Kita sabar untuk melaksanakan puasa, jangan sampai dibatalkan. Kemudian yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Karena orang yang berpuasa tadi
Dia tidak akan maksiat dengan Allah. Ketika Allah mengatakan jangan makan, dia tidak akan makan. Jangan minum, tidak akan minum. Jangan melakukan hubungan, tidak akan melakukan hubungan. Apalagi kemudian puasa sendiri kata Rasulullah sebagai junnah, benteng dia dengan neraka. Artinya orang yang berpuasa itu tidak mungkin maksiat. Tidak mungkin maksiat orang yang berpuasa. Dari sini ada kesabaran ketika menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian rasa lapar, rasa haus yang kita rasakan di bulan Ramadan itu bagian qada dan qadar Allah. Itu sudah takdir. Orang nggak makan ya lapar. Takdirnya kan begitu. Kalau orang nggak minum ya haus, itu sudah takdirnya seperti itu. Ya. Makanya harus sabar dengan takdir Allah itu. Makanya di sini kita katakan bahwa sedemikian indahnya puasa karena terkumpul kesabaran di dalamnya. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, sabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama ketika mentafsirkan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan juga dengan salat. Sebagian ulama mengatakan maksud sabar di sini artinya puasa. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa gitu maksudnya, dan dengan salat. Ya. Kenapa ditafsirkan as-sabri di sini puasa? Karena puasa itu melahirkan sabar dan salat itu melahirkan syukur. Dan dua sifat ini yang paling banyak orang memasukkan ke surga. Sabar dan syukur. Bahkan dua sifat inilah yang menjadi penyebab kebahagiaan manusia sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam muqaddimah kitab Qawaidul Arba. Di antara tiga kunci kebahagiaan, apabila ditimpa musibah sabar, apabila dikasih nikmat syukur, apabila berdosa dia istighfar. Jadi dua kunci kebahagiaan, salah satunya sabar dan syukur. Sabar terlahir dari puasa dan syukur terlahir dari salat. Makanya ketika Nabi SAW salat malam, kemudian kakinya sampai pecah-pecah tuh, Aisyah kan bertanya, sudahlah Rasul, cukupkan saja yang wajib-wajib katanya kan. Tidak usahlah kemudian, kau ini sudah sepuh, sudah tua, lihat kakimu pecah-pecah gitu ya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha itu pengen Rasul memperbanyak istirahat karena sudah tua. Maka Rasul SAW mengatakan di hadapan Aisyah ummul mukminin, afala akunu abdan syakura. Hei Aisyah, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari sini kita tahu salat malam melahirkan syukur karena Rasul yang mengatakan seperti itu. Ya. Adapun puasa melahirkan sabar karena tadi saya katakan dalam puasa itu terkandung tiga kesabaran tadi. Ya, sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar dengan takdir Allah dan qadanya. Makanya puasa terlahirlah kalimat sabar. Dan dari sini kita tahu bahwa puasa adalah ibadah satu-satunya seorang hamba imtithalu awamirillah. Paling cepat seorang hamba melaksanakan perintah Allah itu hanya ada di puasa. Ya. Ditambah-tambah puasa ini adalah satu-satunya ibadah dari ibadah-ibadah yang lain yang memungkinkan ikhlas. Kalau sholat kan nampak gerakannya. Sholat kan nampak takbiratul ihramnya, nampak kan, rukunya nampak, bacaan Qur'annya kedengaran, keindahan baca Qur'annya pun terdengar. Dari takbir sampai salam nampak sholat itu. Zakat nenteng harta nampak. Haji apalagi sebelum haji sudah kenduri, makin nampak lagi kan gitu ya. Karena ada kendurinya biasanya ya. Belum lagi nanti di pesawat selfie lagi. Nanti sampai di Jeddah selfie lagi. Lempar jumroh minta diselfiekan sambil lempar gitu ya. Jadi nampak, tapi puasa kalau tidak bicara Anda sedang berpuasa, orang tidak tahu. Pamannya puasa Senin Kamis nih. Hari Senin atau hari Kamis. Antum berdua, yang satu puasa, yang satu tidak. Kalau yang satu tidak ngomong saya sedang berpuasa, tidak tahu kawan sedang berpuasa. Dari mana tahunya bahwa dia sedang berpuasa? Oh Ustadz, karena banyak meludah. Bisa saja sariawan. Ya kan? Oh mungkin itu agak pucat, ya mungkin lagi sakit. Gitu ya. Nggak bisa. Apa tanda-tanda orang puasa coba apa? Nggak ada. Lah karena tidak ada tanda-tanda orang yang berpuasa menunjukkan satu-satunya ibadah yang paling ikhlas itu ibadah puasa. Asal jangan ngomong saja. Kalau sudah ngomong ya lain ceritanya. Ya, afwan saya puasa itu udah tahu orang. Tapi kalau kita diam saja mana ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Sampai ada seorang ulama tuh. Dia 40 tahun puasa, keluarganya nggak tahu. Dia kerja di pasar ulama ini. Jadi kalau dia
Pagi keluarganya membuatkan sarapan. Tidak dimakan di rumah, alasannya dimakan di pasar. Kemudian sampai di pasar di tengah jalan dia sedekahkan tuh makanannya. Kemudian dia pulang sore waktu maghrib barulah dia makan. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu kalau dia puasa. Coba bayangkan. Ya, karena puasa itu satu-satu ibadah yang memungkinkan orang itu untuk ikhlas gitu maksudnya. Makanya kenapa kemudian puasa ini melahirkan ketakwaan tadi. Melahirkan ketakwaan karena yang memungkinkan tadi karena ada keikhlasan. Ya. Ini diantara bicara tentang puasa. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keistimewaan puasa itu sendiri dijelaskan di beberapa riwayat. Pertama, hadis qudsi yang dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Saya kasih gambaran begini. Kenapa puasa itu disembunyikan pahalanya? Sampai-sampai Rasul mengatakan puasa itu milikku. Kalau yang lain milik kalian. Salat milik kalian, puasa milik kalian. Karena nominalnya sudah jelas pahalanya. Karena ada pahala itu yang satu pahala 10 kali lipat pahalanya. Ada yang satu amalan itu dapat 10 pahala. Ada yang satu amalan dapat 700 kali lipat pahala, gitu ya. Kan banyak, ada yang sampai 20 pahala, macam-macam lah. Jadi rata-rata ibadah itu nominal pahalanya sudah ditentukan oleh Allah. Kecuali puasa, kata Rasul. Puasa itu tidak ada penentuan nominalnya. Berapa-berapanya kita tidak tahu puasa itu. Hanya Allah yang tahu. Lah karena puasa itu hanya Allah yang tahu, berarti menunjukkan besarnya pahala orang yang berpuasa. Dari mana kita tahu besarnya pahala yang berpuasa? Karena inti daripada ibadah puasa itu sabar. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah cukupkan pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Artinya puasa, pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Saya logikan begini. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia berhasil melintasi titian siratal mustaqim. Manusia ini sudah melewati titian siratal mustaqim. Kan tidak ada yang melintasi seperti kilat atau sudah sampai di ujung gitu ya. Ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti lari kencang, macam-macam. Ada yang jatuh ke jahanam gitu. Tetapi di ujung titian itu, di situ ada namanya kontor. Kontor itu padang yang sangat luas sekali. Disitulah manusia terhenti. Padahal depannya pintu sorga. Disitulah terjadi yang disebut dengan muflis, kebangkrutan umat Islam. Kenapa? Karena di satu sisi membawa pahala, di sisi lain membawa dosa. Di situ terjadi barter pahala dan dosa. Dulu kau mendolimi saya. Mana pahalamu? Akhirnya diambil pahalanya. Ketika sudah tidak ada pahala lagi, datang juga orang yang mendoliminya dan mengatakan, mana pahalamu? Kau juga mendolimi aku. Kata dia, aku tidak punya pahala lagi. Sudah habis. Oke, nggak apa-apa. Aku punya dosa, ambil dosaku kepadamu. Ini kan bangkrut namanya kan. Sudah habis pahalanya, nanggung pula dosa orang. Kalau dalam bahasa berbisnis itu modalnya habis, utang pula numpuk gitu maksudnya. Ya. Maka orang seperti ini sebenarnya harusnya sudah nggak ada lagi pahala yang diperjuangkan untuk masuk ke dalam surga. Otomatis dia harus balik lagi kan ke jahanam. Lah ada orang-orang yang ketika sudah ludas pahalanya karena dikasih-kasihkan orang itu, tiba-tiba ketika dia sudah putus asa dan dia akan masuk ke dalam jahanam, Allah datang kepadanya dan mengatakan, engkau masih punya pahala banyak. Kemudian Allah menunjukkan pahala puasanya. Ini loh pahalamu masih banyak. Gitu ya. Inilah yang dimaksud hadis Nabi, as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu milikku kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Ya, jadi puasa itu penolong jadinya kan, yang harusnya dia masuk jahanam tidak jadi, karena ada pahala yang tersembunyi dari puasa. Makanya dari sini Nabi SAW bahwa puasa itu adalah syafaat bagi para pelakunya. Salah satu fungsi daripada puasa itu sebagai syafaat, dia penolong. Saat dia sudah tidak punya pahala lagi, rupanya Allah datang dengan pahala puasa, itulah yang akan jadi syafaat dia. Sehingga tak jadi masuk neraka, Allah masukkan ke dalam surga dari pintu khusus yang disebut dengan Rayyan.
pintunya orang-orang yang berpuasa. Ini satu riwayat. Kemudian riwayat yang kedua tentang puasa. Hadis dari yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, maksudnya dari duhur asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh lagi ke zuhur gitu ya. Atau dari Jumat ke Jumat berikutnya, atau Ramadan dari Ramadan berikutnya. Jadi kalau Ramadan tahun kemarin betul-betul kita berpuasa, kemudian Ramadan tahun ini kita pun betul-betul puasa, ini 1 tahun antara 2 Ramadan ini, maka ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama kita berusaha menjauhi dosa besar. Selama kita masih berusaha menjauhi dosa besar. Dari sini kita tahu bahwa kebanyakan amalan bulan Ramadan, kebanyakannya, hampir amalan-amalan pokok di bulan Ramadan itu intinya menggugurkan dosa. Sebutkan amalan inti Ramadan, puasa, taraweh, gitu kan? Malam Lailatul Qadar. Kan ini inti daripada Ramadan kan? Puasa, taraweh, Lailatul Qadar. Ya. Nabi SAW mengatakan di 3 riwayat, man soma Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Lailata Qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam riwayat barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, barang siapa yang dalam riwayat menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya kenapa Ramadan disebut Ramadan? Ramadan itu diambil dari 3 huruf, ra mim dot. Ramadan, ya. Dan Ramadan itu diambil dari ra mim dot, ramdo. Ramdo itu artinya membakar. Ramadan itu artinya pembakaran, ya. Apa yang dibakar? Selain memang Ramadan itu kan musim panas kalau di sana. Kalau di sana kan Ramadan musim panas gitu ya. Yang dimaksud Ramadan secara istilah artinya karena dia membakar dosa-dosa anak Adam. Jadi disebut Ramadan itu karena bulan itu bulan pembakaran dosa. Kenapa disebut pembakaran dosa? Karena ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan itu semua manfaatnya menggugurkan dosa. Seperti tadi yang riwayat yang saya sebutkan kan. Siapa yang berpuasa, siapa yang sholat malam, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, 1 dosa pun tidak diampuni. Itu masalah. Sebagaimana Rasul pernah naik ke atas mimbar, ya, kemudian amin, naik lagi, amin, naik lagi, amin. Kemudian Rasul berceramah. Kemudian turun dari mimbar setelah berceramah. Sahabat kemudian heran dengan aminnya Rasul ketika di awal naik mimbar. Sahabat mengatakan, alama amanta ya Rasulullah. Rasul kok tadi mengaminkan apa gitu ya? Kami tak dengar doa. Asik kok amin, amin, amin. Amin kan harus doa kan gitu. Amin, berarti ada doa yang dibaca Nabi. Sahabat tak dengar. Makanya sahabat mengatakan, Rasul kok doa apa tadi? Kok naik atas mimbar kok amin 3 kali? Maka Rasul menjelaskan, adapun tadi Jibril datang kepadaku saat aku naik mimbar. Dia minta diaminkan doanya. Ku aminkan. Salah satunya, Jibril meminta diaminkan doanya adalah ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu min dunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan 1 dosa pun tidak diampuni. Maka ku aminkan, Jibril pun amin. Bayangkan, kalau yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul, yang menyaksikan para sahabat, siapa lagi doa yang dikabulkan? Ya kan? Maka binasalah orang-orang yang masuk Ramadan, 1 dosa pun tidak diampuni. Padahal Ramadan itu disebut Ramadan karena pembakaran dosa. Kan itu ya. Itu inti daripada Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang ketiga, soal puasa. Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa. Fattar itu artinya menjadikan dia berbuka dengan makanan kita.
Dari sini kita tahu bahwa tidak mesti kenyang. Yang penting dia mau membukakan puasanya dengan iftar yang kita kasih. Walaupun hanya separuh kurma. Yang penting gara-gara separuh kurma kita dia batal puasanya, gitu maksudnya. Makanya penting orang-orang yang memberi iftar ke orang-orang yang sedang berpuasa, ke masjid atau kemana gitu ya. Kalau bisa itu jangan yang biasa. Nanti nggak dilirik. Ya, goreng bakwan atau mungkin aqua gelas, itu udah biasa aqua gelas itu kan. Kalau bisa itu ya cari ya kasih warna-warni kan, orang yang puasa kan berkilau-kilau tuh matanya tuh. Mana-mana. Jadi kalau bisa ngasih orang yang berpuasa itu, kalau sekarang kan banyak orang ngasih iftar itu. Jadi kita harus cerdas tuh. Ya, kalau bisa minuman kita dulu, makanan kita dulu yang diri, gimana caranya? Nah, kasih warna-warni, kasih apa gitu kan. Kasih yang seger-seger, yang kalau orang berpuasa terbayang-bayang kapan azan itu. Ini nengok makanan kita maksudnya. Karena kalau seandainya makanan kita yang pertama kali dia batal dengan itu, masuk dalam hadis ini. Man fattara sha'iman. Siapa yang menjadikan orang berbuka karena makanan kita atau minuman kita, apa pahalanya? Maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Seolah-olah kita puasa 2 kali. Itu kalau 1 orang kita kasih makan. Kalau 100 orang antum berhasil membuat mereka berbuka gara-gara makanan antum, berarti antum seolah-olah puasa 100 kali. Makanya sering-seringlah ngundang ke rumah. Kalau ngundang ke rumah nggak ada makanan orang itu biasanya. Iya kan? Makanan dia aja lah. Gak mungkin tetangga nitip kan itu ya. Kecuali antum woro-woro kan itu ya. Kalau ngundang di rumah mau tidak mau makanan antum yang dimakan itu. Ya undang aja 100 orang. Ramadan aja enggak sampai 100 hari kok. 30 hari kan gitu. Antum bisa sampai 100 hari tuh puasa itu. Masya Allah luar biasa. Makanya kenapa puasa ini luar biasa amalan. Hanya ngasih makan saja itu sudah bisa mendapatkan pahala orang itu. Ini juga di antara keutamanya. Kemudian juga hadis berikutnya tentang puasa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat masyhur dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan kelak apabila berjumpa dengan Rabbnya. Sebagian para ulama mengatakan, kenapa orang yang berpuasa itu ada kebahagiaan saat berbuka? Karena di situ ada doa yang tidak akan ditolak. Itu menjelang berbuka. Kira-kira mungkin ya 10 menit atau 5 menit menjelang berbuka. Disitulah waktu yang sangat mustajab. Sampai-sampai para ulama salaf menganjurkan doa yang antum baca di situ cuma 1. Minta kepada Allah agar antum dibebaskan dari api neraka. Karena setiap malam di bulan Ramadan itu Allah memerdekakan di antara hamba-hambanya akan terbebas dari api neraka. Dan kalau seandainya dicatat saja seumur hidup kita ini seumur hidup kita selama berjumpa dengan Ramadan itu, anggap usia antum sudah 40, 50 itu ya, berarti sudah berRamadan antum dapat itu. Cukup 1 Ramadan saja. Dalam 1 malam saja cukup, nggak usah dalam 30 malam, 1 malam saja. Allah takdirkan di antara kita itu, Allah catat bahwa kita tidak akan masuk neraka, selamanya antum tidak akan masuk neraka. Cukup 1 kali saja. Tapi kan kita tidak tahu apakah kita termasuk orang dicatat atau tidak kan itu. Makanya menjelang berbuka itu, disitulah waktu-waktu doa antum berdoa kepada Allah. Ya Allah, merdekakan aku dari api neraka. Ya Allah, merdekakan orang tuaku yang sudah meninggal dari api neraka. Ya Allah, merdekakan istriku, anakku, orang-orang yang kucintai dari api neraka. Itu yang antum doa di situ. Kalimat itu saja. Minta kepada Allah saat menjelang berbuka, ya Allah, merdekakan kami, maksudnya saya, istri, anak, orang tua dari api neraka. Disitulah kenapa ada kebahagiaan saat berbuka. Dan ini dilalaikan manusia. Jarang saya, apalagi orang ngabuburit, mana ingat doa ini. Apalagi sudah ingatnya pasar kaget. Kadang-kadang maghrib di jalan tuh. Gitu ya. Nggak ingat itu. Yang ingatnya kapan azan, bukan berdoa. Bahkan saya istilahkan itu
Kadang-kadang biar mempercepat azan itu sibuk cari remote TV kan. Mana channel Jakarta, bukan channel Batam. Kan duluan sana tuh. Berapa menit bedanya itu kan? Ya, nggak boleh kita cari channel sana. Kita harus ikut waktu Batam. Ya, tetap tidak boleh ikut channel luar. Apalagi yang paling cepat tuh, mana daerah mana yang bedanya setengah jam dengan kita gitu. Gitu ya. Tengok tayangan TV. Jadi intinya bahwa kenapa di sini Rasul mengatakan di situ ada kebahagiaan saat berbuka? Karena di situ ada doa yang tidak mungkin ditolak. Ini dilalaikan manusia ini. Sebelum berbuka 5 menit jadilah kan itu ya. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nanti pada hari kiamat memandang wajah Allah. Dan ini tidak ada kenikmatan yang lebih mulia dibandingkan ru'yatullah. Seindah-indahnya sorga yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Tidak seindah melihat wajah Allah. Karena itu puncak dari kenikmatan penduduk sorga. Dan itu akan didapati orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa dapat 2 kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Dari Nabi SAW, di sorga itu kan, sorga itu kan memiliki 8 pintu ya, beda dengan neraka. Kalau neraka itu 7 pintu, kalau sorga itu 8 pintu. Kenapa dilebihkan 1? Kenapa tidak sama? Ya, neraka dibuat 8 juga gitu ya. Ini enggak, neraka 7 pintu, sorga 8 pintu. Dilebihkan 1 itu maksudnya untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Sampai ke pintu neraka saja disedikitkan dibandingkan pintu sorga. Lah di antara pintu-pintu sorga itu ada namanya pintu rayyan. Jadi ketika Nabi SAW bersabda, sayati alaikum zaman kadidu minaz ziham, akan datang zamannya kalian berdesak-desakan di pintu sorga. Saking berdesak-desak nggak bisa masuk ke sorga. Karena pintunya tidak bisa dibuka. Yang bisa membuka pintu sorga cuma Nabi. Maka ketika Nabi SAW mendekati pintu sorga, kemudian mengetuk, kemudian malaikat Ridwan menjawab, akhirnya semua pintu sorga itu terbuka. Masing-masing di pintu sorga itu ada penyeru. Menyerukan apa? Menyerukan setiap ibadah yang dilakukan hamba-hambanya. Kalau di dunia ahli solat, maka akan dipanggil, hei ahli solat, masuk dari sini. Hei ahli zakat, masuk dari sini. Hei ahli jihad, masuk dari sini. Hei kamu yang ahli puasa di dunia, masuk dari sini pintu rayyan. Ya. Kenapa dibeda-bedakan pintu-pintu surga itu coba? Karena manusia itu tidak sama semangat ibadahnya. Ada orang semangat dia puasa sunnah, tak semangat pula di sedekah. Kan itu ya. Ada kalau sedekah masya Allah tidak pelit dia, nyah-nyoh gitu ya. Tapi sholat sunnah kurang pula dia. Ya. Tapi kalau sholat sunnah ada juga luar biasa rajin dia sholat sunnah. Giliran puasa tak bisa lapar dia. Kan itu ya. Jadi ada orang itu diutamakan masing-masing. Diutamakan masing-masing. Ya, dan memang begitu watak manusia. Makanya Imam Malik suatu ketika pernah dapat surat. Imam Malik kan tidak terkenal ibadahnya. Dia hanya dikenal kealiman ilmu hadisnya sehingga dia ma'ruf gitu riwayat-riwayatnya kan. Banyak orang belajar. Tapi urusan ibadah sunnah kurang Imam Malik itu. Akhirnya adalah yang kononnya mau menasihati Imam Malik, seorang abid, saya lupa namanya, ahli ibadah, ingin menasihati Imam Malik dan mengatakan, wah Imam, seandainya, kata dia, kalau engkau bisa menjamakan antara ilmu dan ibadah, tentu engkau menjadi imam yang sempurna. Dia sok menasihati Imam Malik gitu ya. Ya, karena Imam Malik tidak dikenal ibadah sunnahnya. Ya, dia hanya ngajar gitu saja. Ya. Jadi balas Imam Malik. Dia mengatakan bahwa Allah itu sudah membagi-bagi amal sebagaimana Allah membagi-bagi rizki. Ya, rizki itu ada yang kerja keras sedikit gajinya, ya kan? Ada yang diam saja, tahu-tahu punya Pajero gitu ya,
punya tanah di mana gitu, punya wah enak kerja rekeningnya gendut gitu kan. Ya, jadi ada amal itu juga sama seperti itu. Allah sudah lebihkan masing-masing orang itu dari amalan sebagaimana Allah sudah bagi-bagi rizki masing-masing. Ya, mungkin engkau dilebihkan dari bab itu. Kau dilebihkan sholat malam, baca Quran dari ibadah-ibadah. Tapi aku dilebihkan di sini, kata Imam Malik. Tapi aku yakin, kata Imam Malik, apa yang kulakukan jauh lebih baik dibandingkan apa yang Anda lakukan. Kenapa Imam Malik ngomong begitu? Karena orang alim itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Kan itu ya. Nabi SAW mengatakan, fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim itu jauh sekali, nggak ada apa-apanya dibandingkan ahli ibadah. Ibarat 1 bulan purnama di antara berseraknya bintang-bintang di langit. Berseraknya bintang-bintang di langit itu ribuan bintang, tapi tidak bisa menyinari bumi. Tapi 1 bulan bisa pula dia menyirami bumi. Nah, itulah makanya Imam Malik ingin menasihati, ya. Orang itu sudah diberikan masing-masing kemampuan. Mungkin engkau disitulah ahlinya, aku di sini, kata Imam Malik itu ya. Tapi aku yakin apa yang aku lakukan jauh lebih baik. Tapi aku tidak akan mencela kamu. Dan kita masing-masing meminta kepada Allah agar sama-sama mendapatkan ridhonya. Dari sini kita tidak boleh meremehkan ibadah orang. Umpamanya saya lagi ngisi hari Kamis gitu ya. Jamaahnya lagi puasa Kamis. Saya pula tak puasa. Haus lagi ceramah kan, ambil minum, di belakangnya letup, Ustadz kok nggak puasa Kamis kan, kayak gitu ya. Nggak tahu bahwa saya berceramah itu lebih mulia daripada antum puasa Senin Kamis. Itu maksudnya. Itulah perkataan Imam Malik begitu ya. Karena orang alim itu ketika mengajarkan ilmunya manfaat untuk dirinya dan orang lain. Lah antum puasa itu hanya untuk antum saja kan manfaatnya. Apa untuk orang lain? Tidak, manfaatnya untuk antum saja. Makanya ada kaidah para ulama. Ibadah yang sifatnya muta'addi bermanfaat untuk orang lain itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Ya, itu kesimpulannya. Maka jangan pernah meremehkan ibadah orang. Intinya seperti itu. Baik, ya. Kita kembali di sini. Jadi di sorga itu ada pintu-pintu sorga. Lah ada namanya pintu Rayyan. Seluruh orang-orang puasa pada hari kiamat masuk dari pintu itu. Dan apabila semua ahli-ahli puasa masuk dari pintu itu, maka pintu akan ditutup dan tidak akan dibuka selamanya. Kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini keutamaan. Bahwa ibadah puasa ibadah mulia sampai ada pintu disendirikan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian hadis berikutnya. Nabi SAW juga mengatakan, idza qatala ahadun, apabila seseorang hendak mengajak bertengkar, ya ngajak macam-macam dengan kita ya. Kata Rasul, falyakul inimruun shaim. Katakan oleh kalian, maaf saya lagi puasa. Maaf saya lagi puasa. Ini adab ya. Siapapun kalau lagi puasa, makanya ini bahayanya medsos di bulan Ramadan ini kan. Kadang-kadang kita baca grup ngomong apa tersinggung pula kita di situ ya. Maka kalau kita umpamanya SMS ada hal-hal yang ya mungkin menyakitkan hati, balas saja saya puasa, dah antum blokir dulu. Maaf selama Ramadan saya blokir Anda katanya. Kan enak gitu ya. Ya. Supaya hati kita terjaga, karena bagaimanapun inti dari puasa itu saya katakan puasa hati. Puasa hati. Percuma orang itu menahan lapar, menahan dahaga, tapi kalau seandainya hatinya tidak bisa dijaga, karena hati itulah yang menggerakkan badan. Kalau kata hati jangan memandang yang haram, mata akan nunduk kepada hati. Ya, saya tidak akan memandang yang haram. Kalau kata hati telinga jangan mendengar yang haram, telinga pun akan nurut. Ya, saya tidak akan mendengar yang haram. Kalau kata hati kaki jangan melangkah ke tempat yang haram, dia tidak akan melangkah. Jadi yang menentukan maksiat-maksiat di bulan Ramadan itu adalah hati. Dari sini ya kata para ulama, ketika Nabi SAW mengatakan betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak diganjar, sama sekali tidak dapat pahala. Dia hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena yang berpuasa hanya badannya saja. Ya. Kenapa Rasul sampai ngomong begitu itu? Kebanyakan orang yang berpuasa terkadang tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Kenapa?
Karena yang berpuasa badannya saja, tapi hatinya tidak berpuasa. Makanya mempuasakan hati itu sangat penting sekali. Ramadan ini terbagi menjadi 3. Ada 10 awal, ada 10 tengah, dan ada 10 akhir. Dan Nabi SAW bersabda, khairul a'mal khawatimuha. Sebaik-baik amal itu ditentukan akhirnya. Begitu juga Ramadan. Yang menentukan berhasilnya kita di bulan Ramadan itu ditentukan dengan 10 akhir bulan Ramadan. Karena 10 akhir Ramadan terdapat satu kemuliaan. Ada satu malam yang siapapun mendapatkan malam tersebut khairun min alfi syahrin. Maka dia akan mendapatkan pahala beribadah satu malam sama dengan orang yang beribadah 84 tahun atau dalam bahasa Quran 1000 bulan. Maka di pagi hari ini kita akan menjelaskan tafsir daripada suratul Qadar. Karena kalau kita bicara tentang malam Lailatul Qadar, maka Al-Quranul Karim sampai menyiapkan satu surat. Dan surat tersebut sampai diberi nama Suratul Qadar. Karena menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apa saja keutamaan-keutamaannya? Bagaimana cara mencarinya? Apakah di sana ada tanda-tanda yang bisa kita lihat sehingga kita tahu malam itu adalah Lailatul Qadar atau bukan Lailatul Qadar? Dan apa konsekuensi orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Inilah pembahasan yang terangkum dalam suratul Qadar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Apa maknanya? Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa makna kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar ini tentu ada sebuah pertanyaan. Dari mana Al-Quran itu turun dan kemana Al-Quran diturunkan? Karena kalimat inzal turun ini kan harus jelas dari mana dia diturunkan dan kemana dia diturunkan. Maka Al-Quran diturunkan dari sebuah tempat yang sangat-sangat terjaga yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena qalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena, "Uktub kulla syai'in ila yaumil qiyamah." Catatlah segala sesuatu sampai kiamat dibangkitkan. Maka mulailah pena mencatat apa yang difirmankan Allah termasuk di dalamnya Al-Quran. Kemudian diletakkan di sebuah papan yang disebut dengan mahfud. Papan itu terjaga. Apa makna terjaga? Terjaga dari para malaikat, di mana malaikat tidak sanggup
mengetahui isi daripada lauhil mahfud, terjaga dari jin, bahkan manusia. Tiga makhluk yang berakal ini tidak tahu apa isi daripada lauhil mahfud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya malaikat tidak tahu tentang takdir Allah. Begitu juga jin dan juga manusia. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kolam untuk mencatat dan tintanya sudah selesai habis, maka Allah letakkan lauh itu di atas arasy-Nya. Lah dari lauhil mahfud ini Al-Quran diturunkan. Kemana? Ke Baitul Uzza. Di mana Baitul Uzza itu? Di langit pertama. Artinya tidak sampai ke bumi. Lah saat turunnya Al-Quran 30 juz dari lauhil mahfud, kemudian diletakkan di Baitul Uzza itu, turunnya saat malam Lailatul Qadar. Dari sini Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran secara jumlah, secara keseluruhan, dari lauhil mahfud ke Baitul Uzza. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadr ini bicara tentang permulaan turunnya ayat. Makanya kalau Anda membaca mushaf, maka Anda akan mendapati tartib Al-Quran itu sebelum surah Al-Qadar itu adalah suratul Alaq. Jadi secara tartib Quran, suratul Alaq, baru setelahnya suratul Qadar. Apa korelasinya? Suratul Alaq kita tahu bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dalam suratul Alaq ini adalah 5 ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Saat terjadi malam Lailatul Qadar. Seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjawab suratul Alaq itu kapan turunnya? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi surat setelahnya menjawab surat sebelumnya. Wa suratul Alaq itu turun kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan surat itu di malam Lailatul Qadar. Artinya inna anzalnahu fi lailatul qadr itu bicara tentang permulaan turunnya Al-Quran. Jadi ketika Nabi SAW di usia menjelang 40 tahun 6 bulan sebelumnya, Rasul selalu bermimpi. Mimpinya aneh. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kal falaki subhi, seperti falak subuh. Artinya malamnya bermimpi, besoknya menjadi sebuah kenyataan. Ketika Nabi SAW genap usianya 40 tahun, maka Nabi SAW pun kemudian tafakur di sebuah gua selama 1 bulan Ramadan. Maka tepat di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan yang lainnya, di malam hari itulah Jibril mendatangi Rasul, kemudian memeluk Nabi, kemudian mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Karena yang dipahami Rasul, kalimat membaca itu artinya membaca tulisan. Sementara Rasul tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Makanya Rasul mengatakan, aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali Jibril mengatakan, Iqra, 3 kali pula Rasul mengatakan, saya tidak bisa baca. Akhirnya Jibril mentalkinkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka 5 ayat pertama dalam suratul Alaq turun kepada Rasul tepat di malam Lailatul Qadar. Berarti pemahaman yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadr, bicara tentang permulaan turunnya Al-Quran. Adapun ayat-ayat dan surat-surat yang lainnya bisa turun di malam Lailatul Qadar, bisa juga turun di luar malam Lailatul Qadar. Tapi permulaannya turun di malam Lailatul Qadar. Ini pemahaman yang kedua.
Tafsir yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya inna anzalnahu fi fadli lailatul qadar. Fi sya'ni lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu karena memuliakan Lailatul Qadar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk itu pasti ada makhluk-makhluk yang dilebihkan dibandingkan yang lainnya. Ketika Allah menciptakan langit, maka langit ketujuh tentu lebih utama dibandingkan langit yang bawahnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di atas langit, tentu arsy yang lebih utama karena dekat dengan Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, tentu Jibril lah malaikat yang paling mulia. Ketika Allah menciptakan para nabi, maka Rasul kita Muhammad SAW adalah nabi terbaik, bahkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan, tentu Ramadan pemimpin bulan-bulan. Lah ketika Allah menciptakan malam, maka Lailatul Qadar dipilih oleh Allah menjadi malam terbaik. Karena dia adalah malam terbaik, maka Allah pilih di malam itulah Al-Quran diturunkan. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, bukan cerita turunnya Quran, tapi cerita tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ini 3 penafsiran yang masyhur dari kalangan mufassirin. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya turunnya wahyu kepada Rasul? Bagaimana cara turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW? Turunnya wahyu kepada Nabi SAW ada yang sifatnya kifahan, di mana Jibril datang kepada Rasul, mentalkinkan ayat, kemudian Rasul mengulangnya. Seperti ketika turunnya suratul Alaq di Gua Hira, Jibril mentalkin dan Rasul mengulangnya. Kemudian yang kedua, terkadang Nabi SAW berjumpa langsung dengan Allah, kemudian berdialog tanpa perantara Jibril, seperti dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi langsung berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha, kemudian berdialog di balik tabir yang menabiri Allah subhanahu wa ta'ala, dan tabirnya Allah adalah cahaya, dalam riwayat tabirnya Allah adalah api. Kemudian Rasul berbincang di balik tabir dengan Allah secara langsung tanpa perantara Jibril. Kemudian terlahirlah syariat 50 waktu salat yang berakhir menjadi 5 waktu salat. Kemudian yang ketiga, terkadang wahyu itu sampai kepada Rasul lewat mimpi. Karena mimpinya para nabi itu wahyu, beda dengan mimpi kita. Sebagaimana Ibrahim ketika bermimpi menyembelih putranya, betul-betul disembelih, maka dia terjaga dari mimpinya, kemudian dia tahu ini perintah Allah, dipanggilnya Ismail dan mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi, ayah menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail, anak yang cerdas, dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja, dan engkau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Artinya mimpi para nabi itu wahyu. Jadi thariqah yang ketiga, turunnya wahyu itu dengan cara mimpi. Kemudian yang keempat, terkadang Jibril datang kepada Nabi SAW dan langsung memasukkan Al-Quran ke dada Nabi. Tiba-tiba Rasul sudah hafal saja. Jadi Jibril datang, meletakkan satu surat yang akan diturunkan, atau beberapa ayat yang akan diturunkan, langsung ke dada Rasul, dan Rasul sudah bisa menghafalnya. Dan itu paling berat yang dialami Nabi SAW. Sebagaimana ketika Nabi SAW berdebat dengan seorang anak kecil Yahudi yang dipersangkakan Dajjal oleh para sahabat, diantaranya Umar ibn Khattab, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Umar, Hafsah, dan yang lainnya, mengatakan budak itu adalah Dajjal. Budak Yahudi, karena ciri-cirinya seperti Dajjal. Maka Nabi SAW ingin menguji apakah dia Dajjal atau tidak. Ketika itu Jibril sangkakan Dajjal itu. Kata Nabi SAW, wahai Saf, wahai Ibnu Sayyad, tebak apa yang ada dalam hatiku. Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, duh. Maka Rasul mengatakan, ihsa falan ta'dua qadrak.
menyingkir engkau wahai bocah karena engkau tidak bisa melanjutkan kata-kata. Sebenarnya Ibnu Said sudah benar ingin mengatakan dukhon, tapi dia tidak bisa lengkap mengatakan dukhon sehingga dia mengatakan duh, duh, duh. Artinya bahwa Nabi telah turun padanya suratul Dukhan, langsung dimasukkan oleh Jibril ke dada Rasul dan Rasul langsung menghafalnya. Dan banyak lagi cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri terdiri dari dua kalimat, lailatun al-qadari. Apa itu Laila dan apa itu Al-Qadar? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Lailatun dengan kalimat tunggal atau dalam bahasa Arabnya mufrad dan tidak menyebut dengan kalimat layali jamak artinya banyak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat tunggal Lailatun artinya satu malam, berarti Lailatul Qadar itu hanya ada satu malam dalam setahun itu. Dan Allah tidak mengatakan layali malam-malam, tapi menggunakan tunggal mufrad, artinya Lailatul Qadar itu hanya terjadi dalam satu malam saja. Dan itu dalam setahun hanya satu malam. Dan itu ada di bulan Ramadan, lebih tepatnya di akhir Ramadan, di 10 akhir, lebih tepatnya lagi di tanggal-tanggal ganjilnya, lebih tepatnya lagi mungkin sekitar 21, 23, 25, 27 atau tanggal 29. Jadi suruh mencari. Tetapi menjadi khilaf para ulama, apakah Lailatul Qadar itu masih ada sampai sekarang? Ataukah tidak ada? Ada yang mengatakan sebagian para ulama bahwa Lailatul Qadar itu ketika disebutkan malam turunnya Al-Quran, seolah-olah malam itu dikaitkan dengan sebuah peristiwa. Dan Al-Quran turun di malam itu. Karena seolah-olah ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, kemudian dikaitkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran, maknanya Quran itu sudah turun. Dan hari ini tidak turun lagi. Berarti Lailatul Qadar sudah berlalu. Tidak ada Lailatul Qadar lagi. Kemudian pendapat yang kedua, Lailatul Qadar itu terulang. Akan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah memberitahu Rasul akan terjadi Lailatul Qadar itu pada tanggal sekian. Senanglah Nabi karena Rasul bisa menentukan tanggal Lailatul Qadar dan itu atas pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya Rasul datang menjumpai para sahabat ingin memberitahu tanggal Lailatul Qadar. Tiba-tiba di tengah jalan ada dua sahabat ini sedang bertengkar. Suaranya meninggi bahkan di atas suara Nabi. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara nabinya. Sahabat ini makin bertengkar. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mau memberitahu malam Lailatul Qadar berapa tanggalnya, tapi karena sibuk mendamaikan, Rasul pun dilupakan. Ketika dilupakan itulah, maka dalam riwayat farufi'at, maka Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya terulang tapi kemudian diangkat. Kemudian pendapat yang ketiga, Lailatul Qadar itu tidak diangkat dan akan terulang setiap tahunnya, setiap bulan Ramadan. Dan ini pendapat yang kuat yang terakhir. Mari kita debatkan antara tiga pendapat ini. Bagi pendapat yang pertama, kalau Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu malam dan tidak akan terulang sampai kiamat, maka begitu juga dengan puasa. Harusnya Ramadan itu hanya terjadi di zaman Nabi saja. Kenapa terulang sampai sekarang? Setiap tahun kita berpuasa Ramadan. Ketika puasa terulang, Lailatul Qadar pun juga terulang. Adapun kemudian terulang kemudian terangkat. Kalimat terangkat ini ada dua makna.
Maksudnya diangkat Lailatul Qadarnya, atau angkat soal pengetahuan kapan Lailatul Qadarnya. Karena kalimat rufiat diangkat ini ada dua makna. Apakah yang diangkat itu Lailatul Qadarnya, ataukah pengetahuan tentang Lailatul Qadarnya? Tanggal berapanya tidak tahu. Dan dalam kaidah idza tatarraqal ihtimal batalal istidlal. Kalau seandainya sebuah makna itu kemudian bercanggah satu dengan yang lainnya, batalah sebuah hujah. Apalagi kemudian terbantahkan dengan sabda Nabi SAW, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam akhir Ramadan. Ketika Rasul mengatakan cari, berarti bendanya ada. Kalau bendanya tidak ada, tidak mungkin Rasul mengatakan cari. Ketika Rasul mengatakan carilah, artinya bendanya ada. Kemudian Rasul menentukan di 10 akhir Ramadan, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil. Artinya Lailatul Qadar itu akan terus terulang setiap tahunnya, dan itu hanya terjadi dalam satu malam. Dan malam itu ada di bulan Ramadan. Baik. Lailatul Al-Qadari. Apa makna qadar di sini? Ada yang mengatakan bahwa qadar itu artinya kemuliaan. Ketika kita mengatakan fulan dzatu qadrin, si fulan memiliki keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, maka malam Lailatul Qadar itu artinya malam yang istimewa. Kenapa istimewa? Pertama, karena malam itu Allah yang pilih untuk menurunkan kalamnya, untuk menurunkan wahyu Allah kepada Rasulnya. Allah pilih di malam itu. Kenapa Allah pilih malam itu? Tidak mungkin Allah memilih malam itu kalau tidak ada kemuliaan. Maka karena malam itu memiliki kemuliaan, maka Allah jadikan malam itu sebagai malam turunnya Al-Quran. Yang kedua, malam itu menjadi istimewa karena orang yang menghabiskan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu punya kemuliaan. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan dalam ayat selanjutnya, Lailatul Qadrin khairun min alfi syahrin. Sampai mulianya malam itu, orang yang beribadah satu malam itu saja bisa dilipat gandakan seolah-olah dia beribadah 1000 bulan. Dan ini keistimewaan luar biasa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, qadrin itu artinya Lailatul Qadri. Qadri itu artinya at-tadyik. Berarti Lailatul Tadyik. Apa tadyik itu? Tadyik itu artinya sempit. Malam yang sempit. Kenapa malam itu sempit? Maka lihat ayat setelahnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena di malam itu para malaikat turun, memenuhi bumi. Tidak ada satu tempat di bumi, lautannya, daratannya, hutannya, bukitnya, gunungnya, lembahnya, padang pasirnya, kecuali ada malaikat di situ. Saking banyaknya sehingga menyempitkan bumi. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah riwayat bahwa jumlah para malaikat itu di malam Lailatul Qadar yang turun, adaduhum ka'adadil hasa. Jumlah mereka seperti jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Kita menghitung kerikil satu lori saja, kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Bagaimana kalau seandainya kerikil di permukaan bumi dihitung? Siapa yang bisa menghitungnya? Malaikat yang turun sebanyak itu menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ma wa la ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah yang turun saat malam Lailatul Qadar itu. Karena tidak ada satu jengkal kecuali ada para malaikat di bumi, maka bumi menjadi sempit karena berdesak-desakannya para malaikat. Maka disebut Lailatul Qadri itu artinya Lailatul Tadyik, malam yang sangat sempit karena disempitkan dengan para malaikat. Ini makna yang kedua. Dan ingat ketika malaikat turun, artinya malaikat itu membawa rahmat dari Allah, membawa ampunan dari Allah, membawa ketenangan dari Allah untuk kita makhluknya. Ya. Kemudian makna yang ketiga,
Lailatul Qadri, Al-Qadri di situ artinya takdir. Jadi malam itu disebut malam takdir. Apa maksudnya? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam itu takdir manusia akan didaur ulang kembali setahun yang akan datang. Rizkinya berapa? Bahagianya berapa? Susahnya berapa? Su'ul khotimah apakah husnul khotimah? Panjang umurkah, pendek umurkah? Banyak rizkikah, sedikit rizkikah? Banyak bahagianya atau sedikit bahagianya, banyak sedihnya. Jadi ditentukan malam itu menentukan nasib seseorang setahun yang akan datang. Makanya sering saya katakan, jangan mempertaruhkan 11 bulan yang akan datang dengan menyanyiakan 10 akhir Ramadan. Karena 10 akhir Ramadan itu menentukan hidup kita 11 bulan yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala mendaur ulang takdir kembali. Kita tidak tahu. Minimalnya kalau seandainya Allah takdirkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan Allah catat takdir kita, kematian kita dalam 11 bulan yang akan datang, minimalnya kita mati dicatat sebagai orang yang mati husnul khotimah dan tidak mati dalam posisi su'ul khotimah. Karena malam itu yang menentukan. Betapa banyak orang yang kemudian lalai memperhatikan 10 akhir Ramadan. Ada 11 bulan dia pertaruhkan. Mempertaruhkan umurnya, mempertaruhkan rizkinya, mempertaruhkan kebahagiaannya. Maka saya nasihatkan dari media ini, jangan sia-siakan 10 akhir Ramadan. Itu penentu hidup kita 11 bulan yang akan datang. Karena Lailatul Qadri maknanya adalah malam takdir. Fi kulli amrin, setiap takdir kita akan didaur ulang kembali. Karena takdir itu ada yang sifatnya umum, tercatat di Lauhil Mahfuz. Ada yang sifatnya umri. Ketika bayi di usia 4 bulan, malaikat turun. Kemudian Allah perintahkan catat rizkinya, catat bahagianya, catat celakanya. Dan begitu seterusnya. Ada yang disebut takdir tahunan. Nah inilah takdir tahunan disebut Lailatul Qadrin. Malam Lailatul Qadar. Dan setiap hari Allah mentakdirkan ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang kaya, ada yang miskin, dan begitu seterusnya. Fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus takdir manusia. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Lailatul Qadar. Lalu apa khususiahnya? Khususan malam Lailatul Qadar itu apa sebenarnya? Istimewanya apa? Kenapa kita disuruh mencari Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Kalau boleh saya jabarkan sedikit. Di bulan Ramadan itu ada 3 ampunan yang Allah tawarkan kepada kita. Pertama, puasa. Tapi tidak semua orang bisa berpuasa. Ketika Nabi mengatakan man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yakin akan perintah, mengharap pahalanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi apakah semua orang bisa berpuasa? Tidak. Ada orang-orang tua tidak sanggup berpuasa. Ada orang-orang sakit yang ditakdirkan dia sakit parah dan tidak diharap kesembuhannya, dokter mengatakan tidak boleh puasa. Berarti ampunan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang berpuasa. Lalu bagaimana nasib yang tidak berpuasa? Apakah mereka di bulan Ramadan tidak ada ampunan? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya lewat lisan Rasul ada alternatif yang kedua. Kalau Anda tidak bisa puasa karena Anda sudah sepuh, sudah tua, atau Anda sakit parah, ada kesempatan yang kedua. Bagaimana caranya? Qiyamul lail, salat tarawih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat tarawih penuh dengan iman akan perintah, penuh dengan harapan akan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Apakah semua orang bisa tarawih? Ternyata tidak juga. Ada orang-orang yang tidak bisa tarawih.
Orang-orang tua, orang-orang yang stroke, orang-orang yang sudah pikun, mereka tidak bisa tarawih. Sudah tidak bisa puasa, tidak bisa tarawih. Lewatlah 2 ampunan. Lalu bagaimana nasib mereka? Ketika orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya, ketika orang-orang yang tarawih diampuni dosa-dosanya, bagaimana pula dengan orang tua yang sakit dan begitu seterusnya? Kalau begitu dia tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, sementara Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka ada yang ketiga, dan ini pasti bisa dilakukan semua orang. Mau yang muda, mau yang tua, mau anak-anak, mau yang sakit, mau yang sudah sepuh. Semua bisa. Apa itu? Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena menghidupkan malam Lailatul Qadar tidak mesti tarawih. Bagi Anda yang tidak bisa tarawih, Anda bisa baca Quran. Anda bisa berzikir. Dan semua orang bisa melakukannya. Mau orang tua, mau orang sakit juga bisa. Yang penting jangan tidur. Malam itu dihidupkan untuk ibadah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tiga hadis ini terdapat dalam Sahihaini, dalam Sahih Bukhari. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, artinya menghidupkan malam itu dengan ibadah, penuh iman akan perintahnya, penuh harap akan pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagi Anda yang tidak bisa mencari ampunan lewat puasa, bisa lewat tarawih. Bagi Anda yang tidak bisa mencari ampunan lewat tarawih, lewat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Anda terbaring, yang penting Anda tidak tidur, Anda bisa berzikir. Anda sakit, tidak bisa ke masjid, Anda bisa baca mushaf di tempat pembaringan Anda. Jadi tidak ada alasan di bulan Ramadan itu Anda tidak bisa mencari ampunan, karena ada 3 alternatif. Tidak bisa yang ini, yang itu. Dan itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka khususnya yang kedua, bahwa selain daripada malam Lailatul Qadar itu malam ampunan, yang kedua, malam Lailatul Qadar itu malam dilipat gandakannya pahala kita. Dilipat gandakan pahala kita. Bagaimana tidak? Kalau seandainya Anda di malam Lailatul Qadar itu membaca 1 surat saja dalam Al-Quran, anggaplah Anda baca surah Al-Fatihah. Seolah-olah Anda membaca surah Al-Fatihah setiap hari selama 1000 bulan. Anda bisa kalikan. 114 huruf dikali 10 pahala, dikali 1000 bulan. Itu, baca surah Al-Fatihah. Ada sedekah 10.000. Berarti kalau 10.000 kita kalikan 84 tahun. Berarti seolah-olah Anda berinfak ratusan juta. Padahal hanya 10.000, tapi infaknya di malam Lailatul Qadar. Anda berzikir. Anda membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, la ilaha illallah. Seolah-olah Anda sedang berzikir sepanjang hayat selama 84 tahun. Artinya bahwa apapun ibadah di malam itu Allah lipat gandakan pahalanya. Anda silaturahim, berbuat baik kepada orang tua yang mungkin Anda berada di Batam, orang tua di kampung. Malam Lailatul Qadar Anda telepon orang tua, minta maaf. Hubungkan silaturahim dengan keluarga. Maka seolah-olah Anda sedang bersilaturahim 84 tahun. Hadis wala haraj, terserah Anda cerita masalah ibadah apa saja. Karena khususnya Lailatul Qadar itu Allah akan lipat gandakan pahala kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, khususnya Lailatul Qadar itu adalah inzalul Quran, di mana Allah turunkan Al-Quran. Artinya Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran sampai Ramadan disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka sekarang puasa ini sudah lewat hampir 10 hari ya, sudah masuk ke 10 hari ya. Artinya sudah akan masuk ke 10 tengah. Jangan sampai kemudian puasa kita selama 10 hari ke belakang, tarawih kita selama 10 hari ke belakang, masih mengeraskan hati kita. Bukti kerasnya hati kita apa? Malas untuk membaca Quran. Masa sudah 10 hari lewat,
Ramadan, 1 lembar pun kita tidak baca. Atau mungkin 2 lembar kita tidak bisa baca. La haula wa la quwata illa billah. Berat sekali Anda membaca Quran. Kalau bukan kekerasan hati, apa namanya? Masa puasa tidak melembutkan hati Anda? Tarawih tidak melembutkan hati Anda sehingga Anda tidak mau membaca Quran? Padahal ini bulan Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran di bulan Al-Quran. Ini kan bahaya. Ramadan bulan Quran. Anda pula meninggalkan Quran. Kalau Anda meninggalkan Quran di bulan Quran, saya yakin di luar Ramadan, pasti Anda akan lebih meninggalkan Al-Quran. Makanya Nabi SAW pada hari kiamat akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadu tentang umatnya. Apa aduan Rasul kepada Allah pada hari kiamat? Wa qala Rasul, inna qaumi ittakhidu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku sepeninggalku mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang Al-Quran. Sudah dibacakah Quran itu ataukah tidak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khususiyah yang ketiga adalah inzalul Quran, perbanyak Al-Quran, baca Quran. Kemudian yang keempat, khususiyah Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu Lailatul Salam. Makanya Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu malam penuh dengan keselamatan. Selamat dari apa? Selamat dari gangguan syaitan. Karena malam itu syaitan tidak bergerak. Bukan hanya di borgol. Orang di borgol bisa bergerak. Tapi bergerak pun tidak. Karena malaikat turun. Syaitan akan bersembunyi. Tidak berani keluar. Ya. Kemudian selamat dari hawa nafsu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan banyak malaikat dan akan menjaga kita. Maka malam itu betul-betul Allah selamatkan kita. Dan itu malam keselamatan. Maka rugi kalau seandainya Anda tertidur. Anda kemudian gunakan untuk maksiat, naudzubillah, di bulan Ramadan masih bermaksiat juga. Dan itu malam keselamatan. Selamat dunia akhirat. Itu yang menentukan keselamatan kita. Kalau Allah takdirkan kemudian di malam itu kita dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, sampai kiamat kita tidak akan masuk neraka. Maka ini kesempatan gitu ya. Ini khusus ya. Keutamaan Ramadan apa Lailatul Qadar itu, Lailatul Salam, itu malam keselamatan, menentukan keselamatan kita, dunia kita dan akhirat kita. Ya. Dan banyak lagi khususnya gitu ya. Tidak mungkin saya jelaskan juga waktu. Tetapi yang ingin saya jelaskan sebagai tambahan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan akhir daripada Lailatul Qadar. Kapan? Terbitnya fajar. Terbitnya fajar shadiq waktu subuh. Itu akhir atau berakhirnya Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan permulaannya? Al-Quran tidak menyebutkan permulaannya. Al-Quran hanya menyebutkan akhirnya saja. Maka para ulama khilaf tentang masalah permulaan ketika membahas tentang kalimat Lailatul Qadri, Lailah malam. Yang dimaksud malam itu kapan? Kalau akhirnya jelas fajar. Tapi yang dimaksud malam ini kapan? Maka ulama mengatakan malam ini ada 2 macam. Ada malam indan nas menurut manusia. Ada malam indallah menurut Allah. Itu berbeda waktunya. Kalau malam menurut kita manusia, ketika terbenam matahari, itulah malam. Menurut kita. Masuk waktu maghrib, berarti masuk malam. Ya. Tapi menurut Allah berbeda. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Allah mengutus para malaikat untuk mencatat yang baik-baik dari hamba-hambanya. Ada yang diberikan tugas sip malam dan ada yang diberikan tugas sip siang dan ketemunya di 2 salat. Pertama salat fajar, yang kedua salat asar. Artinya ketika malaikat siang hendak bertugas mencatat kebaikan hamba, maka dia turun
ketika manusia sedang sholat fajar. Kemudian mencatat kebaikan siang itu sampai asar. Kemudian dia naik ke langit untuk melaporkan catatannya. Di waktu yang sama malaikat malam turun ketika manusia sedang sholat asar. Maka ketika dua malaikat menghadap Allah, Allah katakan, "Mada taraktum ibadi?" Sedang apa kau tinggalkan hamba-hamba? Maka malaikat-malaikat ini mengatakan, "Atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun." Kami datang mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka sedang sholat. Artinya, kami datang mereka sedang sholat asar, kami tinggalkan mereka sedang sholat fajar. Menurut malaikat malam. Menurut malaikat siang, kami datang mereka sedang sholat fajar, dan kami tinggalkan mereka sedang sholat asar. Dari sini menunjukkan bahwa malam menurut Allah itu ditentukan di waktu asar, bukan di waktu maghrib. Berarti kalau Lailatul Qadar itu maksudnya malam, menurut manusia berarti dimulai maghrib sampai fajar. Tapi kalau malam menurut Allah, maka Lailatul Qadar itu dimulai dari waktu asar dan diakhiri waktu fajar. Wallahu a'lam. Ya. Apakah? Tapi kalau kita ingin mengambil ikhtiyat keselamatan, maka mulailah Lailatul Qadar itu di waktu asar. Makanya orang-orang yang iktikaf di 10 akhir Ramadan disunahkan masuk di waktu asar dan keluar nanti di waktu fajar ketika Idul Fitri. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu dimulai di waktu asar dan diakhiri waktu fajar. Artinya, setelah asar saja, setelah asar kita sedekah. Berarti kalau kita bersedekah, sedekah kita akan dilipat gandakan menjadi seolah-olah kita sedang bersedekah 84 tahun atau 1000 bulan. Lepas asar saja kita silaturahim. Karena silaturahim kita dianggap seolah-olah kita setiap hari silaturahim selama 1000 bulan. Setelah asar saja kita ambil mushaf, kita baca Quran. Jadi mulailah kita aktivitas ibadah di 10 akhir Ramadan itu dimulai dari asar. Mudah-mudahan 10 akhir yang kita hidupkan itu, satu di antara 10 itu kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan saya pastikan dengan tidak ada keraguan, bagi Anda yang menghidupkan 10 malam akhir dan tidak ada yang Anda tinggalkan, dipastikan Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau seandainya kita memilih-milih tanggal, karena masalahnya penentuan Ramadan itu ada dua hal. Pertama, melihat ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau terlihat tanggal 29 Sya'ban, berarti tanggal 30-nya satu Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat, digenapkan, berarti Sya'bannya 30 hari, baru tanggal 1-nya Ramadan. Dan itu terjadi di zaman para sahabat. Ya, ketika antara penduduk Syam dengan penduduk Madinah berbeda penentuannya. Penduduk Syam melihat hilal, makanya dia berpuasa di hari Jumat. Penduduk Madinah tidak melihat hilal, makanya berpuasa di hari Sabtu. Sehingga karena ada dua penentuan inilah, kita tidak bisa memastikan hari ini ganjil ataukah hari ini genap. Bagi kita ini ganjil, bagi mereka yang berbeda ini genap. Bagi mereka ganjil, bagi kita pula genap. Sehingga selamatnya hidupkan 10 malam. Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra. Ingat, Nabi SAW apabila masuk di 10 akhir Ramadan, Rasul mengambil 3 aktivitas. 1, syadda mi'zarahu. Dia kencangkan sarungnya. Maknanya dia tidak mendekati satu pun istrinya. Padahal istri dia 11. Tapi tidak didekati sama sekali. Kemudian yang kedua, kenapa tidak dekati? Supaya fokus dengan ibadah dan tidak tersibukkan dengan perkara-perkara rumah tangganya. Yang kedua, ahya lailatahu. Rasul menghidupkan malam itu. Kalau 10 awal Ramadan, 10 tengah Ramadan, terkadang Rasul tidur. Terkadang Rasul bangun. Terkadang Rasul sholat, terkadang Rasul tidur. Artinya antara sholat dan tidur. Tapi kalau 10 akhir Ramadan, Rasul tidak pernah tidur. 10 harinya Rasul tidak pernah tidur. Mulai dari Isya sampai subuh. Dan diganti tidurnya di siang hari, tidur kailulah. Makanya Anda yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ambil tidur di siang hari supaya bisa terjaga di malam hari. Kemudian yang ketiga, wa aiqadha ahla. Beliau membangunkan keluarganya. Makanya saya nasihatkan bagi Anda yang punya istri, jangan bebankan istri Anda di 10 akhir Ramadan dengan kegiatan yang biasa dia lakukan di aktivitas sehari-hari.
yang nyuci, yang ngepel, yang masak, yang macam-macam. Apalagi kemudian di zaman sekarang 10 akhir Ramadan itu ibu-ibu justru buat kue nggak jelas gitu ya untuk Idul Fitri. Harusnya Anda sebagai kepala rumah tangga ajak istri Anda, jangan bebani mereka supaya malamnya Anda dan istri Anda serta anak-anak Anda itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga mendapatkan kebaikan sama-sama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan pula Anda masuk surga Anda jerumuskan istri ke neraka. Ya, maka nasihat saya ya, bagi para suami, jangan bebankan istri. Ayo sudah, selama 10 hari jangan disibukkan dengan perkara-perkara rutinitas dia supaya dia bisa sehat, bisa tidak kecapean di malam hari. Jangan Anda khusyuk, istri pula ngantuk. Artinya supaya Anda dan istri Anda sama-sama bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama bisa meraih malam Lailatul Qadar. Wallahu alam, ini antara keajaiban Lailatul Qadar. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura. Baik Ustaz, dan jazakallahu khairan atas perkataan dalam tema di pagi ini, yaitu temanya keajaiban malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Itu banyak yang keutamaan yang tentunya bagi kita semuanya pemirsa radio dan juga pendengar radio dan usaha TV. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kita ini, dan semoga ini bisa kita terapkan dalam hidup kita dan kita ambil manfaat. Dan di saat ini berkenaan dengan keajaiban Muhammad Qadar Ustaz. Yeah. Ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih ini sangat insya Allah sangat berguna Ustaz. Ada 3 pertanyaan Ustaz. 3 pertanyaan ini berhubungan semuanya Ustaz. Yeah. Yang pertama adalah gini. Yang pertama adalah, apakah setiap muslim Ustaz dapat mengalami malam Lailatul Qadar setiap tahunnya? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tuh baru mendapat malam Lailatul Qadar? Tiga terakhir, itu sebenarnya berarti tepatnya itu pada malam itu malam pertama dan ketiga Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Tentang apakah seorang muslim bisa mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun? Bisa. Bisa saja kalau dia mencarinya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Faman haruma khairaha faqad khurim." Orang siapa yang Allah haramkan mendapatkannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan selamanya. Artinya kalau orang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, celaka dia. Tapi siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah berikan kebaikan selamanya bagi dia. Bagaimana tidak? Orang mendapatkan Lailatul Qadar, Anda satu kali sholat saja, seolah-olah Anda sholat selama 84 tahun. Belum tentu usia kita sampai segitu. Belum tentu. Seolah-olah Lailatul Qadar ini menghibur hati Nabi SAW ketika Nabi SAW melihat usia dirinya dan umatnya itu sangat pendek. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Lihat, Lailatul Qadar 84 tahun. Tapi usia umat Islam 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat itu. Jadi seolah Allah ingin melipur lara Rasul, membahagiakan jiwa Nabi ketika melihat umat-umat dulu panjang-panjang usianya. Sehingga dengan panjangnya usia memungkinkan mereka banyak beramal. Dengan banyaknya beramal memungkinkan mengumpulkan pahala. Sementara umat Islam, umat Rasul ini pendek usianya, untuk beramal banyak itu mustahil. Apalagi mengumpulkan pahala. Maka sebagai bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita bisa menjangkau umat sebelum kita. Karena ada satu malam yang seolah-olah kita hidup selama 1000 bulan. Kalau itu mendapatkan satu Lailatul Qadar di satu Ramadan. Anda yang sekarang usianya mungkin 50 tahun, mulai dari balik 15 tahun. Anda bisa bayangkan kalau setiap tahun Anda mendapatkan Lailatul Qadar, seolah-olah Anda ini usianya ratusan tahun, bisa 1000 tahun lebih. Ya kan, artinya bahwa kita tidak mustahil menjangkau usia-usia umat dulu secara pahala.
Dan ini keistimewaan Lailatul Qadar. Ya, jadi seolah-olah ingin menghibur Nabi SAW, jangan sedih, walaupun umatmu pendek, tapi bisa menjangkau usia umat sebelum engkau, umatmu bisa beramal dan bisa menjangkau amalan mereka. Adapun apakah ada tanda-tandanya? Ya, tanda-tandanya ada. Seperti Nabi SAW mengatakan malam itu adalah malam yang sangat indah, di mana ada tambahan cahaya bulan. Kemudian juga rasanya tidak terlalu dingin, terlalu panas, cuacanya juga sepoi-sepoi, artinya angin pun tidak membahayakan, dan begitu seterusnya. Kemudian di pagi harinya juga kita melihat matahari seolah-olah tidak silau, ya. Dan itu alamat yang paling jelas biasanya di pagi hari. Ketika kita malamnya Lailatul Qadar, maka pagi harinya kita mampu melihat matahari dan tidak silau. Kalau kita di hari biasa melihat matahari itu mungkin sebentar saja, ya sudah capek mata kita ini. Tapi kalau malam Lailatul Qadar, paginya itu matahari kok bisa dipandang oleh kita agak lama. Berarti malam itu terjadi malam Lailatul Qadar. Dan orang yang hendak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu macam-macam. Bisa lewat mimpi. Ya, seperti para ulama salaf dulu bermimpi. Kemudian juga ada tambahan iman, seolah-olah di malam itu kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla semangat beribadah. Berbeda dengan malam yang lainnya. Karena memang malam itu malam selamat, tidak ada yang goda. Ya kan, hawa nafsu tertundukkan, setan terikat, dan begitu seterusnya. Sehingga orang yang akan mendapatkan malam itu tidak tahu seolah malam itu kok iman dia meningkat, hati dia senang, hati dia tenang gitu ya. Jadi ada tambahan iman, takwa dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bukan berarti Lailatul Qadar itu sebagaimana ada prasangka orang gitu ya, melihat daun jatuh di malam Lailatul Qadar, atau melihat air lautan tiba-tiba hilang asinnya jadi tawar, oh ini berarti Lailatul Qadar, atau mendapatkan harta karun. Bukan. Lailatul Qadar itu bukan itu. Lailatul Qadar itu bicara tentang keutamaan malam. Ya, keistimewaan malam. Siapa yang beribadah di malam yang istimewa itu, maka akan lipat gandakan pahalanya. Siapa yang tidak diberikan taufik oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar, maka celakalah dia. Oleh karena itulah maka jadikan 10 akhir Ramadan nanti sebentar lagi kan, 10 hari setelah 10 hari tengah ini kita akan masuk di Lailatul Qadar. Maka saya nasihatkan terus agar carilah Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil. Tetapi Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada kita. Pertama, seolah-olah Rasul ingin mengatakan jangan sibuk mencari tanda-tanda. Kalau orang sibuk mencari tanda-tanda, dia akan hilang Lailatul Qadar. Karena asik cari tanda-tanda saja. Betul nggak malam Lailatul Qadar? Betul nggak? Ragu, yakin. Akhirnya tidak dapat Lailatul Qadar. Jangan sibukkan mencari tanda-tanda. Sudah, hidupkan saja 10 akhir Ramadan itu. Maka Anda melihat tanda-tanda atau Anda tidak melihat tanda-tanda, kalau Anda hidupkan 10 akhir Ramadan, dipastikan Anda dapat Lailatul Qadar. Selesai. Itu simpelnya seperti itu. Ya. Kemudian juga sibukkan dengan ibadah. Karena ada orang-orang yang kemudian na'udzubillah di malam Lailatul Qadar itu dihabiskan untuk tidur. Dihabiskan terkadang untuk kuliner, dihabiskan untuk main-main gitu ya. Na'udzubillah. Anda pertaruhkan 11 bulan yang akan datang dengan 10 akhir Ramadan. Rugi. Akal di mana? Nasib kita dipertaruhkan. Oleh karena itulah, kalau Anda ingin bahagia 11 bulan ke depan, maka carilah Lailatul Qadar. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah sempitkan rezeki kita ini setelah mendapatkan Lailatul Qadar, minimalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Betapa banyak orang yang dilimpahkan rezekinya tetapi diperbanyak pula penyakitnya sehingga habis hanya untuk mengobati penyakitnya saja. Ya, minimalnya 11 bulan yang akan datang anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangan istri dan suami menjadi pasangan yang soleh dan soleha, punya tetangga yang baik, usianya diberkahi. Nah, minimalnya seperti itu. Atau yang sering saya katakan, minimalnya kalau Allah takdirkan kita meninggal, maka kita meninggal di atas husnul khatimah.